سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita sudah berada di tanggal 22 Zulqa'dah 1444 Hijriah, yang insya Allah sekitar lebih kurang 17 sampai dengan 18 hari lagi kita akan merayakan Idul Adha, yang tahun ini kemungkinan bertepatan dengan tanggal 29 Juni di hari Kamis, bila tidak ada perubahan, bila tidak terlihat hilal lebih cepat daripada yang diprediksi oleh pemerintah. Dan seiring dengan datangnya bulan Zulhijjah dan hari raya terbesar bagi umat Islam, tentu sebagai orang yang menganut agama dan berkeinginan untuk menunaikan ibadah dalam kualitas yang terbaik, kita sangat paham bahwa ibadah di dalam Islam dibangun atas pondasi ilmu, bukan sebatas keinginan, tetapi harus ada pengetahuan. Karena betapa banyak orang yang beribadah ternyata menjadi sesuatu yang sia-sia sebab tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ditulis di dalam kitab Alfiyah Matan Zubat oleh pengarangnya Imam Ibn Ruslan, wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa landasan ilmu, amalannya itu ditolak, tidak diterima. Di nuskah atau di cetakan yang ada di saya, bukan la tuqbalu tetapi la tukmalu. Amalannya ditolak, tidak disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Itu ancaman untuk orang yang beribadah tanpa ilmu. Nah, tentu kita berpikir enak sekali orang yang berilmu. Belum tentu juga, karena orang yang berilmu juga diancam di lanjutan dari bait syair tersebut dengan pernyataannya, wa kullu man bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun qabla ubadil wasan. Dan setiap orang yang berilmu tetapi ilmunya itu tidak dia amalkan, lebih dahulu disiksa oleh Allah di dalam neraka daripada orang-orang kafir yang menyembah berhala. Itu ancaman untuk orang-orang yang berilmu tetapi tidak diamalkan. Pengamalan ilmu itu mulai dari dikerjakan sendiri tuntutan dari ilmu tersebut dalam bentuk ibadah, dan yang kedua, ilmu itu diajarkan kembali kepada orang-orang yang memerlukannya. Ketika ada orang perlu ilmu dan tetap dirahasiakan,
apapun bidang ilmunya, maka Allah ancam orang tersebut yuljamu bilijamin minan nar. Nanti di akhirat dia akan dikekang oleh Allah Ta'ala dengan tali kekang yang terbuat dari api neraka. Kita tahu tali kekang itu adalah tali yang digunakan untuk memandu tunggangan seperti kuda, unta, dan keledai kemana arah yang akan dituju. Ada orang berilmu, tetapi dia tidak pernah menyampaikan ilmu itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka diancam bahwa nanti di akhirat justru ilmunya itu menjadi bumerang, senjata yang memakan tuannya. Dalam hadis yang lain Nabi menyatakan, jangan jadi seperti orang alim, janganlah menjadi seperti lilin yang menerangi orang lain tetapi memakan dirinya sendiri. Nauzubillah. Maka dalam kondisi tersebut kita sudah melihat realitas betapa diamnya guru-guru kita atas realitas yang ada. Jangankan untuk bernahi mungkar, bahkan beramar ma'ruf pun hampir tidak bersuara. Sehingga pengamalan ibadat itu menjadi aneh. Bayangkan hal-hal sederhana dalam ibadat itu menjadi tidak terpenuhi. Idul Adha, ada sebuah ibadah khusus yang terbatas waktunya hanya 4 hari dalam setahun, yaitu pelaksanaan kurban. Dan kita bersyukur kepada Allah, semangat untuk melaksanakan kurban itu mulai bertumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Walaupun hanya khusus di perkotaan, di pedesaan itu masih terasa aneh sekali. Bahkan pemahaman tentang kurban di kampung-kampung itu masih sangat janggal. Di tempat asal saya, tempat kelahiran saya, di Aceh Selatan, itu di Labuhan Haji Barat, di Kampung Blangporoh. Kampung itu merupakan pagar untuk pabrik ulama se-Indonesia, se-Aceh. Yaitu pagar pesantren Darussalam Labuhan Haji. Tidak ada seorang alim pun di Aceh ini yang sanad keilmuannya tidak terhubung ke sana. Semuanya terhubung. Kalau tidak secara langsung, maka dengan terhubung melalui gurunya. Apa yang terjadi? Di kampung tersebut, untuk hal-hal yang menjadi aturan syariat sederhana ternyata tidak berjalan dengan baik. Tahun 2012, 2 malam menjelang Idul Fitri, saya dari posisi di Aceh Selatan mau balik kemari, tiba-tiba uwak saya itu, kakak dari Umi, ngomong, aneh tahun ini, kata beliau. Saya tanya, aneh kenapa mak? Saya panggil beliau mak. Biasanya 2 hari sebelum hari raya zakat fitrah udah sampai ke rumah. Kaget saya, mak, kenapa keluarga kita berhak dapat zakat fitrah? Walaupun kita bukan orang kaya, rasanya bukan keluarga miskin yang berhak terima zakat fitrah. Dan jawaban beliau itu mengejutkan saya sekaligus menyadarkan saya ada sebuah realitas yang keliru dalam masyarakat. Apa kata beliau? Memang udah begitu dari dulu-dulu. Setelah kita antar zakat fitrah ke masjid, dibagi rata untuk setiap kakak. Bayangkan kacaunya syariat. Dan itu terjadi di kampung yang para ulama lahir dari sana, dan di sana ada banyak keluarga-keluarga ulama yang masih hidup. Tetapi inilah persoalannya, bukan tentang persoalan ilmu atau tidak berilmu, tetapi persoalan tentang kepedulian dan kesadaran. Maka tidak aneh ketika 2007 saya baru pulang dari Mesir 2005, 2007 saya baru berkeluarga, baru punya anak seorang laki-laki, lahir 2006. Saya tinggal di sana lebih kurang 3 bulan. Saya coba hadir ke masjid menghidupkan sholat berjamaah. Saya dapati di masjid itu kosong dari pengajian. Walaupun ada banyak ustadz yang nganggur di pesantren, banyak ulama-ulama yang alim tinggal di tempat tersebut, tapi masjid itu tidak terjangkau oleh sentuhan ilmu. Jadi karena saya banyak waktu luang, saya isilah kegiatan pengajian dari maghrib sampai isya setiap malam. Datanglah rasa syukur dari ibu-ibu itu. Selesai pengajian beberapa malam, mereka datang temui saya. Kami yo senang banati tuanku. Dia ada orang yang lah majang ngaji kami. Pakai bahasa Jamu. Kami sangat senang hati, Ustaz. Karena selama ini enggak ada yang ngajari kami ngaji.
Bayangkan, orang kampung ingin mengaji, tetapi orang-orang yang berilmu tidak bersedia untuk mengajarkan ilmu kepada mereka. Nauzubillah. Maka saya dapati fenomena yang pertama, yaitu zakat fitrah dibagi rata. Saya pikir hanya di kampung tersebut. Ketika saya sampai kembali ke Cet Keeng, berhari raya, datanglah jemaah-jemaah pengajian dari Cet Keeng. Saya ceritakan peristiwa tersebut. Apa yang terjadi? Rupanya di Cet Keeng pun demikian. Cuma anda kok, kamu boleh bayar zakat fitrah bagi rata. Bayangkan zakat fitrah yang seharusnya hak fakir dan miskin, ternyata dinikmati oleh sangat banyak orang kaya. Maka nauzubillah, ini anomali di dalam hukum, di dalam dakwah yang tidak berjalan. Zakat fitrah yang dibagi rata. Maka termasuklah pada bab penyelenggaraan kurban. Ketika saya pulang dari Mesir 2005, mulai pengajian itu di luar Cet Keeng, di kota Banda Aceh, itu sekitar tahun 2008. Dimulai dari Masjid Al-Hidayah Prada. Itu pun karena terhubung dengan seorang pengurus Baitul Malnya, almarhum Pak Sulaiman, Allah maghfir lahu. Beliau itu pensiunan dari BRI. Ilmu beliau tentang akuntansi, beliau terapkan pada manajemen zakat. Maka beliau urus manajemen zakat di kampung Prada tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah beliau berhasil. Terbukti hampir setiap tahun Baitul Mal kampung Prada tersebut masuk dalam nominasi sebagai Baitul Mal teladan. Itu zakatnya terkumpul di atas 100 juta rupiah per tahunnya dan diseluruhkan kepada para mustahik. Beliau ajak saya untuk menyampaikan materi tentang zakat kepada jemaah masjid. Lalu setelah selesai pertemuan tersebut, beliau ajak saya untuk isi pengajian rutin malam Selasa. Sejak dari 2008 sampai sekarang sudah 2023. Sudah lebih kurang 15 tahun saya isi kajian di Masjid Al-Hidayah Prada tersebut. Apa yang saya dapati? Sejak saat itu, pertama kali menjelang Idul Adha, saya sampaikan kajian tentang kurban dan terus berlanjut setiap 2 pekan menjelang Idul Adha. Saya ubah judul kajian dari materi umum kepada materi kurban. Dan hampir setiap tempat yang saya kunjungi dapat laporan dari panitia pelaksanaan kurban yang tidak sesuai ketentuan. Bukan hanya menyebabkan tidak sah, bahkan di sebagian kasus menyebabkan dosa. Padahal tidak berkurban tidak berdosa. Anehnya saat berkurban justru terjadi dosa. Apa kesalahan umumnya? Yang pertama adalah hampir semua kepanitiaan kurban, kulit dari hewan kurban itu diperjualbelikan. Walaupun niatnya baik, daripada kita cincang Pak Ustadz, capek saja kita kerja, kemudian diterima oleh pemiliknya dibuang juga. Daripada terbuang begitu saja Pak Ustadz, lebih baik kita jual. Yang uangnya itu boleh jadi dipakai untuk kebutuhan kepanitiaan, beli kantong plastik, makan siang, dan lain sebagainya. Boleh jadi disumbangkan untuk masjid. Tapi tetap saja praktek ini bertentangan dengan syariat, karena Nabi sudah menyatakan dalam sebuah hadis, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah." Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada pahala kurban untuk dirinya. Jadi walaupun jual dengan niat untuk sedekah ke masjid, untuk fakir miskin dan lain sebagainya, tetap saja praktek menjual kulit hewan kurban oleh pemiliknya atau oleh panitianya itu sudah membatalkan hukum kurban. Jadi pemilik kurban tidak lagi dapat pahala kurban, tetapi mereka hanya dapat pahala bersedekah daging. Di mana bedanya? Kalau bersedekah daging pahalanya 1:10. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, Allah berikan balasan 10 kali lipat. Lalu pahala kurban. Fadilah kurban Rasulullah katakan, "Azimu dhahayakum fa innaha 'alas sirati matayakum." Besarkan kurban-kurban kalian karena kelak di akhirat di atas siratal mustaqim itu akan menjadi tunggangan kalian. Jadi kalau sah jadi kurban jadi tunggangan, kalau tidak sah jadi kurban hanya dapat pahala sedekah daging. Mungkin analoginya lebih dekat. Ada
sebuah lembaga mengadakan sembara semacam undian yang legal barangkali, bukan mengandung unsur judi ataupun spekulasi, ya, ada dua hadiah utama. Hadiah pertama tiket berangkat haji, hadiah kedua itu uang tunai sebanyak 50 juta rupiah. Kita bertanya, bukankah 50 juta rupiah lebih bagus daripada tiket haji yang hanya 45 juta rupiah? Oh, enggak sama. Anda boleh punya uang 50 juta rupiah, tetapi Anda belum tentu bisa berangkat haji. Tetapi yang dapat tiket haji, mereka langsung berangkat di tahun tersebut tanpa harus antri. Maka demikianlah perbandingan pahala kurban dengan pahala sedekah daging. Orang yang berkorban di akhirat diberikan kendaraan oleh Allah melewati sirat, sedangkan orang yang bersedekah daging hanya dapat pahala 1:10. Maka na'udzubillah, ada perbedaan yang sangat kontras antara kurban yang memenuhi syarat dengan yang tidak memenuhi syarat. Maka pantangan pertama, ingatkan nanti setiap panitia penyembelihan kurban, jangan memperjualbelikan kulit. Yang kedua, kulit, daging ataupun bahagian dari keutuhan binatang kurban tersebut. Yang kedua, pantangannya, tidak boleh pula kulit dan daging kurban atau bahagian tubuh kurban dijadikan ongkos untuk panitia penyembelihan. Tentu panitia itu tidak hanya bekerja sukarela, karena pekerjaannya berat. Apalagi kalau sempat 10 ekor sapi, sekian puluh ekor kambing, itu pekerjaan yang berat. Mereka korbankan setengah hari libur tersebut, tidak sempat bersilaturahmi karena menyelenggarakan kurban. Enggak mungkin itu hanya karena Allah saja. Karena kalaupun tahun ini ikhlas, tahun depan mereka enggak mau lagi. Yang kalau ikut ada. Maka tentu ada motivasi sedikit dalam bentuk uang kerja, ongkos. Kalau bahasa orang tua kita di Aceh disebut penayah. Berapa nominalnya? Nah, mungkin kita tanyakan, nanti untuk panitia upah kerjanya bagaimana? Oh, kami kasih kulit saja Pak dengan daging satu tumpuk. Batal kurban. Tidak boleh untuk ongkos penyembelihan dibebankan kepada hewan kurban tersebut. Jadi harus ada sumber dana yang terpisah untuk ongkos kerja panitia. Maka setiap kali bimbingan terkait pelaksanaan kurban, saya ingatkan panitia, ketika misalnya tahun-tahun yang lalu Anda kutip biaya 2.500.000 rupiah per orang untuk kurban, satu porsi kurban, maka ingatkan bahwa dari 2.500.000 tersebut ada sebahagiannya, misalnya 200.000 dialokasikan untuk biaya kerja dan ongkos panitia. Caranya nanti beli sapi yang memenuhi syarat yang tertinggi, tetapi harganya bisa dihemat dari jumlah patungan warga. Kalau 2.500.000 per jiwa, 7 orang dalam seekor sapi menghasilkan uang 17.500.000 rupiah. Cari sapi yang harganya 16 juta, 16.500.000, yang 1 juta dijadikan ongkos panitia dan dibelikan alat kebutuhan penyembelihan kurban tersebut. Makan siang panitia, plastiknya, dan lain sebagainya. Jangan berikan dalam bentuk daging kurban. Maka panitia saat pelaksanaan pembahagian kurban hanya berhak mendapatkan daging seperti jatah yang diterima oleh warga lain. Warga lain setumpuk daging yang di dalamnya ada tulang, ada hati, limpa, dan lain sebagainya. Yang panitia juga demikian. Jangan sampai panitia mengambil 2 tumpuk daging. Nanti saat kita pulang panitia tenteng 2 tumpuk daging, kita bertanya, ini bapak-bapak kok dapat 2 tumpuk daging? Kami kok 1 tumpuk saja. Apa jawaban mereka? Kamu panitia. Jadi kalau sempat jawabannya kamu panitia, kami panitia, maka batal kurban. Kenapa? Karena ongkos mereka dibayar dari keutuhan daging kurban. Oh bukan, rupanya ongkos mereka sudah selesai, tapi tetap mengambil 2 porsi, itu pencurian. Penguasaan hak orang lain secara tidak patut. Karena mereka sudah diberikan ongkos kerja dan mereka sudah dapat jatah kupon 1 seperti warga yang lain. Tiba-tiba saat pulang mereka ambil lebih daripada yang sepatutnya dengan alasan panitia. Kalau alasannya panitia, lelah bekerja, Anda sudah diberikan ongkos. Anda hanya berhak seperti warga yang lain. Tidak boleh mengambil lebih. Kalau ambil lebih tanpa izin pemiliknya, maka pengambilan itu menjadi pencurian harta orang lain secara tidak sah. Maka na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini perkara yang sering terjadi. Nah, maka timbul pertanyaan,
Ini tetap jadi masalah Pak Ustadz. Oke lah kami patuh bahwa ongkos panitia tidak bersumber dari penjualan kulit. Oke lah kami patuh. Kulitnya itu tidak dicincang, dibagi-bagi karena yang pertama merepotkan dan yang kedua akan dibuang-buang saja. Lalu pertanyaannya, kulit ini dibawa kemana? Diapakan kulitnya? Ada dua alternatif, dua pilihan. Yang pertama, kembalikan kepada pemilik kurban. Tapi kan seekor sapi bertujuh, kembalikan untuk mereka bertujuh. Pak, ini kulit hewan kurban Anda sudah selesai kami bagi-bagikan, distribusikan, tapi kulitnya ini kami kembalikan ke Anda bertujuh. Mereka bertanya, kami apakan? Terserah apakah Bapak bagi 7 atau Bapak biarkan dalam keadaan utuh. Tapi tidak boleh dijual, tidak boleh dijadikan ongkos, tidak boleh disewakan. Terus kami apakan? Mau buat jaket kulit silahkan, mau buat ember silahkan, mau dijadikan hiasan dinding kaligrafi silahkan, mau dibuat gendang juga silahkan, tambu, rapai. Dengan catatan tidak boleh disewakan. Umpamanya karena kulit ini bagus sekali, dibuatlah rapai, genderang. Setelah berjalan waktu, tiba-tiba di kampung itu ada komunitas rapai geleng. Mau tampil, nggak ada rapai. Teringat bahwa di rumah Bapak Fulan itu ada rapai. Datanglah mereka, Pak, kami mau tampil besok ada acara di tempat Fulan, dan kami perlu rapai kami udah rusak, kami lihat Bapak punya yang bagus-bagus. Boleh kamu pinjam, Pak? Pinjam boleh, tapi nggak boleh gratis. Ini disewakan, katanya. Haram hukumnya. Kenapa? Karena rapai itu terbuat dari kulit hewan kurban. Maka ini tentang kulit harus teliti. Pilihan yang kedua, sedekahkan kepada orang-orang miskin. Tapi kulitnya terbatas. Data orang miskin, berapa banyak terima kurban? Ada 100 orang. Berapa lembar kulit kurban? Ada 10 ekor. Ada 10 lembar. Kalau begitu, bagi satu kelompok 10 orang mendapatkan kulit 1 lembar. Selembar kulit. Diapakan kulitnya ini? Dicincang dibagi 10 silahkan, dibiarkan utuh silahkan, dijual juga silahkan. Nah, tadi katanya nggak boleh jual. Yang tidak boleh menjual kulit hewan kurban adalah pemiliknya, adalah panitia. Karena panitia wakil dari pemilik. Sedangkan orang miskin, ketika mereka menerima daging kurban, itu hak milik. Maka hak milik orang miskin tidak boleh dimanipulasi. Artinya kalau nanti kita salurkan daging kurban untuk orang miskin, tidak boleh yang sudah siap saji. Harus daging mentah. Tidak boleh yang sudah dimasak. Jadi nggak boleh panitia ini berpikir, kasihan orang-orang miskin ini. Kalau kita kasih daging saja, mereka harus beli bumbu, dimasak lagi, nanti keluar biaya lagi. Ini biarlah kita masak semua daging kurban ini di dalam belanga sebesar belanga milik Nabi Adam, budaya belengong. Lalu dibagi-bagi kepada warga miskin. Bapak dan Ibu warga Nesu Jaya, silahkan bawa baskom, nanti kita ambil daging. Tidak sah. Kenapa? Karena jatah mereka dalam bentuk daging mentah. Kenapa daging mentah? Ada kemungkinan mereka tidak mau makan daging, keperluan mereka hanya uang saja. Kalau dalam bentuk daging mentah, mereka bisa jual kembali. Sedangkan dalam bentuk kuah yang sudah siap saji, tidak bisa dijual lagi, kecuali mereka jualan nasi kari kambing. Nah, ini menjadi masalah. Hak fakir miskin tetap dalam bentuk daging mentah. Diberikan kulit, itu menjadi hak milik mereka. Dijuallah oleh orang miskin ini, uangnya jatah milik mereka. Jadi nggak boleh panitia ambil jalan pintas. Daripada merepotkan mereka, Pak Ustadz, udahlah kami yang jual saja, uangnya kami berikan utuh kepada mereka. Batal kurban. Tapi caranya, serahkan daging kepada mereka sebagai sedekah, nanti mereka yang urus penjualannya. Jadi panitia dan pemilik tidak boleh menjual kulit hewan kurban. Oh, panitia nggak boleh, Pak Ustadz? Nggak boleh. Oh, gini saja. Nanti saat penyembelihan kurban, kami suruh jual kepada orang miskin, dan nanti kami minta bagi 2 uangnya. Itu penyakit juga. Tetap tidak boleh. Tetap kita menganut mazhab lasta masta selama masih ada celah untuk apa menyerah. Nauzubillah. Kemudian berikutnya, tidak pernah disampaikan atau hampir tidak pernah disampaikan bahwa kurban itu hukumnya ada 2.
Hukum dasarnya sunat, kemudian hukum perubahannya wajib. Kenapa wajib? Yang pertama karena nazar. Ya Allah, kalau saya mudah rezeki, insya Allah tahun ini saya sembelih kurban. Kalau sudah terucap, itu menjadi nazar. Tapi apabila terbersit dalam hati, itu tidak ada implikasi hukum. Itu hanya niat baik dan kita mendapatkan pahala atas niat tersebut. Ya, kalau sudah ada niat demikian, ada kemudahan, maka wajib berkurban. Penyebab perubahan wajib yang kedua, karena penentuan. Saya beternak kambing, ada satu ekor yang saya senangi karena bentuk fisiknya bagus, bulunya rapi, selalu saya mandikan, lalu saya ikat di depan karena saya ingin publikasi bahwa punya ternak seperti ini. Setiap orang yang lewat melihat tertarik, ditanya, "Ustaz, dijual kambingnya?" Sejak enggak dijual. Karena terlalu banyak orang yang datang bertanya mau beli, akhirnya saya jawab, "Ini enggak saya jual lagi, sudah saya niatkan untuk kurban." Ucapan saya itu bukan karena niat mau kurban, tetapi sekedar menghindari keinginan orang-orang yang menawar untuk dibeli. Ini udah saya niatkan untuk kurban. Walaupun jawaban saya itu hanya untuk pengalihan isu, kata orang sekarang, dalam hukum fikih itu menjadi wajib untuk disembelih sebagai kurban. Kenapa? Karena sudah saya sebut ini mau saya jadikan kurban. Atau kemungkinan kedua, kita tidak punya hewan ternak, lalu menjelang Idul Adha, kita datang ke tempat penjualan hewan, umpamanya di Sibreh hari Rabu, di Oleh Karing, di Cot Iri itu di hari Sabtu, kita beli kambing. Saat kita datang bawa uang, orang-orang yang berpapasan dan mengenal kita bertanya, "Mau kemana Pak Ustaz?" "Mau beli kambing." "Untuk apa kambingnya?" "Untuk kurban." Tidak ada pengaruh apa-apa, karena saya belum punya kambing. Lalu sampailah di lokasi, transaksi jual beli. Saya dapati seekor kambing yang memenuhi syarat, memenuhi kualifikasi untuk kurban. Saya naikkan becak ataupun mobil bak terbuka. Ketika pulang, ada yang tanya, "Pak Ustaz, kambingnya untuk apa?" Saya jawablah, "Untuk kurban, wajib hukumnya." "Tapi saya tidak mau kurban wajib Pak Ustaz." "Kalau tidak mau jadi kurban wajib, maka jelaskan keterangannya." "Untuk apa kambingnya Pak Ustaz?" "Untuk kurban sunnah." Jadi dipahami dari konsep tersebut, nanti pada saat penyembelihan oleh panitia itu ada keharusan untuk bertanya kepada pemilik kurban, "Bapak kurbannya niat kurban wajib atau kurban sunat?" "Bapak kurban wajib atau kurban sunat?" Pokoknya lagi awaknya katanya. Enggak bisa lagi awaknya, harus jelas ini wajib atau sunat. Bedanya apa? Nah, barulah ada panitia yang memberikan penjelasan. Bedanya ada positif negatif. Untuk kurban wajib, positifnya pahala jauh lebih besar daripada kurban sunat. Karena setiap ibadah wajib dari jenisnya lebih utama daripada sholat sunat menurut jenisnya. Misalnya tadi kita sholat subuh. Sebelumnya itu ada sholat sunat fajar, qabliyah subuh. Orang termotivasi untuk sholat qabliyah subuh. Kenapa? Karena janji pahalanya itu sangat realistis. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Makanya dibuatlah meme di media sosial, daftar orang-orang terkaya di dunia. Nomor 10, nomor 9, 10 sampai nanti masuk nomor 5. Mukesh Ambani, kemudian ada Bill Gates, kemudian ada Warren Buffett, kemudian ada Mark Zuckerberg. Nomor 1 dikosongkan. Siapa nomor 1? Barulah dikutip hadis tadi. Nomor 1 yang paling kaya di dunia adalah orang yang mengerjakan sholat qabliyah subuh. Kenapa? Karena dia dapatkan dunia dan isinya. Dan kita tahu belum ada seorang pengusaha pun di dunia ini, seberapapun kekayaannya yang sanggup membeli planet bumi ini untuk dirinya sendiri. Tapi dengan sholat subuh, qabliyah subuh tadi dia dapatkan. Maka banyak orang yang termotivasi untuk sholat qabliyah subuh karena besarnya pahala. Tapi sholat subuh dia ogah-ogahan. Begitu selesai sholat qabliyah subuh, dia tidur-tiduran lagi. Kok nggak sholat? Udah cukup pahala aja. Udah dapat dunia dan seisinya. Maka nauzubillah, setiap ibadat ada sunat dan ada wajib dari jenis yang sama. Yang wajibnya itu jauh lebih besar pahala daripada yang sunat. Maka ini kelebihan kurban wajib, pahalanya besar. Oh kalau begitu saya niatnya kurban wajib saja Pak Ustaz. Tapi ada kekurangannya. Apa kekurangannya?
Anda sebagai pemilik dan keluarga tidak boleh makan dagingnya. Nyang kepala wadah. Kenapa? Saya senang makan daging loh Ustaz. Apalagi daging kurban. Tapi kalau kurban wajib Anda nggak boleh makan. Oh kalau begitu nggak jadi wajib, kurban sunat saja katanya. Nah, maka berikan penjelasan dulu bahwa kalau kurban wajib besar pahala, tetapi tidak boleh dimakan oleh pemilik dan keluarga. Sedangkan kurban sunat, apa positifnya? Pemilik dan keluarganya boleh makan, menikmati dagingnya, tetapi pahalanya tidak besar. Walaupun tidak besar, tetap janji pahalanya menjadi tunggangan di akhirat. Addimu dhahayakum fa innaha 'alas sirati matayakum. Besarkan kurban kalian karena nanti di akhirat itu menjadi tunggangan. Maka perubahan niatnya ini nanti terjadi lagi kalau tidak kita niatkan pada saat penentuan, tidak kita niatkan pada saat selesai membeli, tidak kita niatkan pada saat penyerahan kepada panitia, maka yang menjadi ukuran pada niat adalah niat panitia pada saat penyembelihan. Sayangnya panitia penyembelihan tidak paham perbedaan yang wajib dan sunat. Maka nanti saat disembelih seekor kambing diniatkan ini kurban Bapak Fulan bin Fulin. Bismillahi Allahu Akbar. Wajib karena tidak disebutkan sunat. Maka harusnya tanya, Bapak kurbannya wajib atau sunat? Oh saya kurban sunat, saya tulis sunat. Bapak kurban wajib atau sunat? Oh saya kurban wajib, tulis. Nanti diinventarisir. Oh yang sunat sekian orang, yang wajib sekian orang. Untuk kurban yang sunat diniatkan ini kurban sunat Bapak Fulan bin Fulin, ini kurban sunat Ibu Fulanah binti Fulin. Kalau yang wajib tidak perlu dijelaskan sunat dan tidak perlu disebutkan wajib, langsung menjadi wajib. Ini kurban Bapak Fulan bin Fulin, ini kurban Bapak Fulan bin Fulin. Maka orang yang menyembelih kurban bila tidak diniatkan lebih dahulu oleh pemiliknya saat penyerahan, maka niat penyembelih kurban ini berimplikasi hukum. Maka betapa banyak panitia kurban menyembelih hanya menyebut kurban saja tanpa ada keterangan sunat, tetapi dagingnya juga diperuntukkan untuk 3 kelompok. Untuk pemilik sebagian, untuk orang kaya sebagian, dan untuk orang miskin sebagian. Berdosa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini problematika sederhana yang sering kita dapati di dalam pelaksanaan kurban. Nah, timbul pertanyaan, lalu kalau kurban itu kurban sunat, berapa jatah pemiliknya? Unlimited. Nah, maka di dalam pendapat para ulama, sekurang-kurang kurban sunat, dia bersedekah. Wal afdalu at-tasadduqu bi ba'dihha bi syai'in nayyan walau yasiran ala faqirin wahidin. Dan sekurang-kurang fadilah kurban didapati oleh orang yang menyembelih seekor binatang yang sah memenuhi syarat dan dia sedekahkan sebahagiannya dalam keadaan mentah kepada seorang miskin walaupun sedikit saja, itu sudah sah kurban. Makanya ada sinetron Ratno Timur itu setiap hari raya Idul Adha, dia dalam lakonnya sebagai orang kaya di kampung tapi pelit, gak pernah berkurban. Ketika 1 tahun dia kesal karena selalu dicemooh, dia belilah seekor kambing, anak kambing kecil yang kurus, dia naikkan di atas mobil pickup, dia keliling-keliling kampung pawai, saya mau kurban tahun ini. Padahal cuma anak kambing kurus. Begitu sampai ke panitia dia serahkan, ini kambing kurban saya, tolong disembelih, nanti kaki depan, kaki dari belakang, kiri kanan antarkan ke rumah. Tinggallah ususnya saja untuk warga yang lain. Secara hukum sah korban itu diambil banyak oleh pemilik, hanya disedekahkan sedikit saja dalam keadaan mentah. Tapi ingat, makin banyak diambil jatah oleh pemilik, makin kecil pahala. Makin besar disedekahkan, makin besar pahala. Karena itu Rasulullah mencontohkan, beliau ketika berkorban tetap mengambil dari daging kurbannya itu sekedar 3 suap untuk keberkahan. Berkah bagaimana? Menjalankan makna firman Allah yang tadi kita bacakan, fakulu minha, makanlah kalian dari daging hewan kurban kalian tersebut, wa at'imul ba'isal faqir, dan beri makanlah kepada orang yang sengsara dan kepada orang-orang yang fakir. Maka kata para ulama, kalau ada orang yang kurban sunat, sunat untuk makan dari daging hewan kurbannya, dan sunat dari jenis hatinya, dan sunat jangan lebih dari 3 suap saja.
Sayangnya, karena panitia menyembelih bersamaan, nanti ditumpuk-tumpuk dulu dagingnya, baru dikembalikan kepada pemilik. Kita nggak tahu apakah pemilik ini dapat dari daging kurbannya sendiri atau dari daging kurban orang lain. Maka harusnya panitia begitu selesai menyembelih, ingatkan kepada petugas, ini kurban sunat bapak pulan, nanti tolong sisihkan untuk mereka satu tumpuk dari hewan kurban ini, agar mereka mendapatkan daging kurban dari kurban mereka sendiri, sehingga terdapatlah berkah dari pengawalan ayat fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Itu niatnya pada saat penyembelihan. Kalau salah diniatkan, maka akan berpotensi dosa kepada pemilik-pemiliknya. Lalu yang terakhir sebelum kita tutup kajian, saya Pak Ustadz, orang tua sudah meninggal dunia, ayah meninggal, ibu meninggal. Dulu semasa hidup mereka, ekonomi kami agak sangat berat, sulit. Membesarkan kami saja beliau kelimpungan dan kewalahan. Tapi setelah kami besar, alhamdulillah Allah buka rezeki, adalah kesanggupan untuk berkurban setiap tahun. Ini orang tua kami yang baik itu udah meninggal Pak Ustadz. Bagaimana kalau kami berkurban atas nama beliau? Itu pertanyaan paling umum. Jawabannya, dalam pendapat jumhur, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali menyebutkan tidak sah meniatkan kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia, kecuali apabila orang tersebut semasa hidupnya pernah berpesan atau bercita-cita. Nah, kalau panjang umur Bapak nanti Idul Adha, insya Allah kita sembelih kurban ya. Beliau berbicara demikian karena beliau nggak punya uang, berharap anaknya ini tergerak untuk berkurban. Kalau beliau punya uang, itu wajib dilaksanakan dari wasiat beliau, maksimal 1/3. Boleh lebih apabila ada izin ahli waris. Ini masalahnya beliau tidak punya harta, anak-anaknya punya rezeki. Beliau bisikkan, nanti kalau kita punya rezeki, kita sembelih kurban tahun ini ya. Ternyata belum sempat Idul Adha, beliau berpulang ke rahmatullah. Maka anak-anaknya tetap sunat untuk kurban atas nama beliau. Tapi orang tua yang semasa hidup tidak pernah berkeinginan berkurban, meninggal dunia, anak-anaknya mudah rezeki, bahkan jadi juragan kambing, tidak sunat berkurban atas nama orang tuanya. Tapi saya mau Pak Ustadz, supaya orang tua saya ini dapat pahala. Nah, dalam pendapat jumhur, untuk orang yang sudah meninggal, daripada kita beli seekor binatang yang sah untuk kurban disembelih atas nama beliau, lebih baik harga seekor kurban tersebut kita sumbangkan untuk tempat-tempat kebaikan. Sumbang untuk panitia masjid, menasah, lembaga pendidikan, anak yatim, panti asuhan. Niatkan untuk beliau, Pak, ini kurban saya untuk almarhum orang tua saya. Kata Pak Ustadz dari referensi yang beliau baca, enggak sah niat kurban. Maka daripada enggak sah niat kurban, lebih baik saya sedekah saja untuk masjid. Saya niatkan atas nama almarhum orang tua saya. Sah dan sepakat 4 mazhab nyatakan boleh demikian. Maka usahakan dalam bentuk wakaf permanen, perluasan tanah, pembangunan pagar ataupun fisik masjid. Jangan hanya sekali makan saja. Diteringatlah saya, sebelum Covid yang lalu 2019, saya khatib di Abdia. Oh bukan, 2 tahun yang lalu saya khatib Idul Adha di Abdia, Blangpidi, Masjid Agung. Karena berhari raya di sana, saya pesan kepada kerabat di sana, tolong carikan seekor kambing yang sah untuk kurban. Maka dicarilah. Ternyata di sana lebih murah harga kambingnya. 3 juta itu ukuran kambingnya udah besar. Sedangkan kita di Banda Aceh ini 3 juta itu salah kadar. Ketika saya sedang dalam perjalanan ke Aceh Selatan, baru sampai di daerah Calang, tiba-tiba ibu saya telepon, umi saya. Beliau tanya, kamu ada rencana kurban tahun ini ya? Iya bunda. Bagaimana kalau kurban itu kita niatkan saja untuk almarhum Abuci, kakek saya. Itu tawaran beliau. Saya bilang, bunda, untuk orang yang sudah meninggal, karena beliau semasa hidup tidak pernah berpesan, maka kalaupun kita sembelih kurban atas nama beliau, itu hanya pahala sedekah daging.
Daripada kita sedekah daging itu, lebih baik harganya kita ambil, kita sedekahkan untuk pembangunan masjid dan kita niatkan atas nama beliau. Saya sampaikan demikian ke ibu saya. Karena saya khawatir beliau salah paham, seolah-olah saya terlalu pelit, seekor kambing saja ribut dengan ibunya. Maka saya tambahkan keterangan. Jadi berhubung kambing ini sudah dibeli, kalau bunda mau, saya bersedia untuk saya niatkan kurban atas nama bunda. Alhamdulillah, kata beliau. Maka berinteraksi dengan orang tua ini harus sensitif. Karena mereka cepat salah paham. Kita sebenarnya bukan pelit, tetapi mereka anggap kita pelit. Maka sebelum beliau salah paham, langsung kambing itu saya zakahkan kurban atas nama beliau. Dan alhamdulillah Allah berikan ganti rezeki yang lain untuk berkurban lagi. Sedangkan untuk orang yang masih hidup, lebih baik berkurban menyembelih seekor binatang yang sah memenuhi syarat daripada bersedekah dengan harganya. Umpamanya di Nesu Jaya ini, kita tanya Pak Kecik, di kampung kita sudah berapa ekor kurban? Alhamdulillah Pak, banyak tahun ini. Ada sekitar 30 ekor sapi, ada 100 ekor kambing. Kita berpikir ini udah banyak sekali. Oh kalau begitu Pak, saya nggak lagi beli kurban. Ini ada uang dari saya 3 juta rupiah, silakan bangun masjid saja. At-tasadduqu, menyembelih seekor kurban lebih utama daripada bersedekah dengan harganya untuk orang yang masih hidup. Lebih bagus dia berkorban daripada bersedekah. Sedangkan orang yang sudah meninggal dunia, lebih baik diniatkan sedekah daripada diniatkan kurban atas nama yang bersangkutan. Nah, hal-hal yang sesederhana ini tidak disosialisasikan oleh orang-orang yang punya kewenangan di bidang tersebut kepada masyarakat. Maka saya sesali kenapa MPU kita itu terlalu lemah sehingga tidak menggerakkan potensi mereka kepada pesantren-pesantren, ustadz-ustadz pengajian dengan sebuah seruan himbauan agar kepada para ustadz dan para dai seputaran Aceh di mendekati bulan Zulhijjah paling telat di 15 hari bulan Zulqa'dah itu materi kajiannya berganti kepada pembahasan terkait kurban agar kurban kita sesuai dengan syarat dan ketentuan. Diam saja MPU-nya. Kita sudah sangat lama berharap MPU itu menyuarakan kepada DPRA, tolong usahakan buat kanun agar Idul Adha bisa libur 4 hari berturut-turut. Jangankan batu, bahkan mendehem pun tidak di MPU tersebut. Maka kita sedih, negeri yang bersyariat Islam tetapi kedaulatan syariat itu tidak terasa. Maka kemarin hari Jumat saya sampaikan dalam khutbah, insya Allah hari raya Idul Adha tahun ini besar kemungkinan di hari Kamis. Hari Kamis, libur lagi di hari Sabtu dan hari Ahad. Kalau pemerintah Aceh tidak berani meliburkan hari Jumat yang sehari tersebut agar jadi libur Idul Adha 4 hari berturut-turut, maka sudah patut kepada pemerintah Aceh kita kirimkan rok dengan jilbab. Nah, agar mereka tahu bahwa mereka sudah tidak jantan lagi dalam menjalankan kedaulatan hukum syariat di negeri ini. Bayangkan, Bali tanpa undang-undang khusus tapi sanggup meliburkan hari raya Nyepi sampai sepekan. Aceh punya undang-undang khusus tidak sanggup meliburkan Idul Adha hanya untuk 4 hari saja. Khusus tahun ini hanya 1 hari diliburkan, hari Jumat. Karena kemarin saya sudah lihat rilis dari pemerintah, tahun 2023 hanya ada 26 hari libur nasional. Dan untuk Idul Adha hanya tertera tanggal 29 Juni. Tidak ada lanjutan 30 Juni di hari Jumat. Jadi kalau pemerintah Aceh tidak berani, itu patut dikirimkan jilbab dengan rok kepada mereka. Dan ke depan pilih saya. Lanjut rekan amin. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian kajian kita pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'un wal ma'ab.